kita stop dulu ya. Iya, operator bisa dapat stop. Wah, ini diundang buka kamera malu-malu ya. Iya, harusnya kalau udah penuh sukacita itu ya nggak masalah ya, nggak peduli ini ngapain ini kawannya nih. Mungkin ada teman satu kursi pada nari-nari depan laptop ngapain kayak gitu ya. Iya, jangan malu-malu ya. Nah, mungkin karena belum semangat ini ya, belum merasakan kehangatan dari MC mungkin ya. Nah, untuk itu kita akan main games ya, games mini, games online. Nah, ya. Jadi temanya Roh Kudus itu kan bisa dapat disimbolkan dalam Alkitab ya, bisa sebagai burung merpati, bisa sebagai lidah-lidah api, hembusan angin, air, materai, seperti itu ya. Nah, saya akan ambil satu simbol ya. Nah, yaitu simbolnya burung ya. Nah, kenapa burung? Karena saya lagi pakai kemeja batik burung. Kan itu juga ya. Nah, jadi kita akan main tebak gambar. Nah, tebak gambar tentang burung ya. Nah, jadi kita akan main games sejenak ya. Nah, jadi kita akan main cepat-cepatan. Nah, cepat-cepatan. Nah, seperti ini. Ini adalah games yang sangat viral di tempatnya ya, di masanya ini ya. Nah, jadi contohnya seperti ini nih ya, kita latihan dulu. Nah, ini kira-kira nih gambarnya apa? Bisa buat di chat. Nah, jadi saya akan melihat chat siapa paling cepat itu dapat poinnya. Nah, kira-kira ini gambarnya apa ya? Nampak ya? Ya apa ya? Ada motor bebek katanya ya dari Risna ya, hari ini motor bebek ya, betul ya. Nah, ada motor, ada bebek, kan burung merpati ya, burung itu kan unggas ya. Nah, jadi mirip-miripkan lah ya. Nah, ini contohnya. Nah, ya, jadi masih 2 orang ini ya, yang beli yang paling cepat. Kita latihan lagi ya. Motor bebek, betul ya. Nah, lihat lagi. Iya, ya mungkin jaringannya agak nge-lag, agak nggak adil sebenarnya ya. Oke ya, kita akan ambil yang paling cepat. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini kira-kira nih gambarnya apa? Hampir beda. Gambarnya apa? Bebek bebek. Kita gambar kedua kita ya. Nah, pelan kali. Oke ya. Cynthia. Nah, udah ngerti ya cara permainan gamesnya ya. Nah, jadi hitung poinnya adalah setelah gambar berikut ini. Nah, saya akan mengecek dari handphone saya siapa yang paling cepat, nanti langsung dibuat namanya, skornya berapa. Nah, skor yang paling tinggi di akhir gambar adalah pemenangnya dan pasti ada hadiahnya nanti ya. Nah, oke, siap-siap, sudah siap, bisa mungkin buat tanda jempolnya mungkin di apa ya, di chatnya atau tanda buat oke, seperti siap. Nah, seperti itu bisa ya. Oke, seperti itu ya. Oke, iya, luar biasa anak-anak Tuhan. Ready ya? Gambar yang pertama, jeng. Kira-kira gambar apakah ini? Ayo. Anak-anak Tuhan pasti anak-anak yang luar biasa nih ya, anak-anak yang pintar nih ya. Waduh, ada yang bilang sayang. Oke, yang betul yang pertama adalah Risna Stumorang. Oke, Risna dapat skor 1 ya. Wah, dia ngodong-ngodong gitu ya. Ya, bilang sayang itu gambar orang Bali dibalik ya kan. Nah, ya. Ini kayaknya banyak yang jomblo nih ya. Bilang sayang susah banget ya. Aduh ya. Yang gambar yang kedua. Nah, kira-kira nih gambar apa yo? Ya, apa yo? Ayo. Nah, beberapa. Wah, udah dapat lagi ya pemenangnya ya. Nah, di handphone saya yang nomor 1 itu masih Risna juga ya, beberapa tahun, betul ya. Ada bebek raja tahun. Oke, Risna juga dapat 2 ya. Ada yang telat. Siap-siap gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga, jeng. Nah, ayo ini gambar apa ini ya? Ayo. Risna mungkin kasih for dulu deh ya. Ya, gambar apa nih? Bumi terbalik, salah ya. Nah, dapat nih. Dunia maya, betul ya. Dunia maya ya. Wah, Risna kayaknya jago banget ini ya. Udah 3 skornya ya. Iya, udah dapat ya. Dunia maya ya. Risna kok bisa? Dunia maya. Wah, Risna 3 skor nih ya.
Nah, masih ada gambar yang lain. Kayaknya bisa dilampaui ini apanya si Rizna ya. Oke, gambar yang keempat. Ayo, apa ini? Ayo, gambar yang keempat. Kira-kira gambar apa ya? Ada gambar burungnya juga di bawah itu. Waduh, sebelum bilang. Wah, Rizna lagi. Ini kayaknya udah pasti Rizna pemenangnya ya. Nah, saya buat gambarnya ada 9 ya. Kalau Rizna bentar lagi ini, dia pemenang. Gak usah kita lanjutkan lagi game deh ya. Sebelum hilang ya. Dia Peko nggak nampak gambarnya bang. Waduh, masalah jaringan ya. Aduh, maaf lah ya. Oke, gambar yang terakhir ini ya. Kalau Rizna menang, gambar terakhir. Kalau Rizna belum nggak bisa kita lewatkan. Oke. Ayo cepat. Ini cepat banget nih. Ayo, apa? Wah, Cynthia akhirnya. Oke, Cynthia dapat mengungguli ya. Cynthia dapat 1. Nah, masih ada kemungkinan Rizna dikalahkan nih ya. Nah, burung hantu ya, gampang ya. Oke. Gambar yang ke-6. Lagi bang, katanya boleh semangat ya, sama mantap ya. Iya, penuh sukacita dong ya. Nah, ayo, gambar apa nih ya? Gambar yang ke-6. Iya. Ayo, gambar apa yuk ya? Ayo, katakan saja. Lah, sudah ya, udah dapat pemenang kita ya. Pemenang kita sudah dapat ya. Katakan saja ada kapak di situ ya, ada angsa ya, huruf G-nya dimatikan, bocor suara. Susah banget tadi ya. Mohon maaf teman-teman. Ya udah, gak usah saya lanjutkan lagi ya. Pemenangnya sudah dapat ya. Pemenangnya adalah Rizna Situmorang ya. Hadiahnya nanti bisa dikirim. Hadiahnya bisa dikirim, dapat aksesoris salib nanti ya. Nah, nanti saya kirim dari Lajada, tapi pajak ditanggung pemenang ya. Ongkirnya ditanggung pemenang ya. Iya. Seperti itu ya. Selamat buat Rizna. Kami udah pakai cheat ya. Aduh ya. Nah, semangat itu yang harusnya dapat kita tularkan ya. Kita dapat buat semangat dalam mengadakan ibadah kebaktian online kita yang kelima. Mari kita kembali bisa bernyanyi bila roh Allah ada, tapi saya rindu nih semua teman-temannya bisa dapat buka kamera nih ya. Mari kita tunjukkan tarian kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana Dok juga menari ya, tanda kutip bahkan dikatakan seperti orang gila katanya. Dia nggak peduli ya, karena dia merasakan sukacita Tuhan yang ada di hidupnya. Kita kembali bernyanyi dalam lagu kita yang pertama, bila roh Allah ada dalam bukan menari seperti Daud menari. Kita puji Tuhan kita. Mari kita dapat menari di hadapan Tuhan. Saya rindu kita dapat buka kameranya ya. Mari kita menari di hadapan Tuhan ya. Bila roh Allah ada dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Pujilah Tuhan kita. Kita kembali nyanyikan lagu ini. Bila roh Allah ada dalam kita semua, dalam persekutuan Daud Maranatha, Pede Maranatha dapat bernyanyi di hadapan Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Iya, luar biasa ya. Iya, tarian-tariannya mantap-mantap ya. Nah, kebanyakan nonton TikTok ini semuanya nih ya.
Oke, ya. Bisa sambil kipas-kipas dulu untuk yang terlalu semangat tadi. Selanjutnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian kita yang kelima ini. Mari kita dapat ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari dapat menenangkan hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Apakah engkau saat ini sedang lagi di rumah? Apakah engkau harus di luar rumah melakukan pekerjaanmu, aktivitasmu di tengah kondisi yang tidak memungkinkan jika kita harus di luar rumah, namun karena suatu kebutuhan, suatu keharusan, engkau berada di luar. Dan saat engkau juga dapat harus menyendiri di rumahmu, di kamarmu pribadi, mari kita dapat menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, pemilik hidupmu. Mari undanglah Roh Kudus untuk dapat menaungimu, melingkupimu, sehingga engkau dapat bersatu hati dimanapun engkau berada pada saat ini, dapat menikmati hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan yang sungguh luar biasa menaungi hidup kita. Mintalah penyertaan Tuhan untuk engkau dapat menikmati setiap lagu-lagu pujian, saat engkau juga dapat bernyanyi di hadapannya, bersukacita menyembah Dia. Maka di saat engkau dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan tentang Roh penghibur yang dapat disiapkan Tuhan, yang dapat diberikan Tuhan untukmu menjalani hidup-hidup yang penuh dengan kesukaran dalam, sebab Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada pada hidup kita, pada hati kita adalah roh Allah yang lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Berdoalah kepada Tuhan, ambillah saat teduhmu, nikmatilah pujian berikut ini. Kita berdoa seperti pujian yang dapat kami nikmati, ya Tuhan, bahwa Engkau saja Allah kami, pemilik hidup kami, bahkan pemilik Roh Kudus yang ada dalam hati kami, ya Tuhan. Sini kami dapat hadir
dapat mengikuti kebaktian online kami dari Persekutuan Doa Maranatha. Yang Kau dapat sertai kami, Kau dapat pimpin kami dimanapun kami berada ya Tuhan, baik di rumah maupun di luar rumah, baik yang sedang beraktivitas, bekerja, di saat Engkau masih memberikan waktu kepada kami ya Tuhan, untuk dapat menikmati Engkau di malam hari ini. Kiranya Engkau dapat sertai semua ya Tuhan, buat segala plan acara, bahkan buat jaringan, bahkan buat apapun yang dapat kami pakai untuk dapat menikmati Engkau, Engkau dapat sertai ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu ya Tuhan, yang dapat Engkau pakai untuk dapat melayani kami. Engkau berkati juga ya Tuhan, sehingga hanya hati-Mu saja Bapa yang dapat disampaikan kepada masing-masing kami yang dapat hadir di Google Meet ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan ibadah kebaktian online kami ini ke dalam tangan penyerahan Tuhan. Kami telah berdoa hanya melalui alat yang tunggal Yesus Kristus sampai kami hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin. Dapat kita nikmati, yang dapat kita rasakan, bahkan yang dapat kita akan rayakan di hari Minggu nanti sebagai hari Pentakosta, adalah Roh Kudus yang sama yang dapat diterima oleh para rasul. Mari kita dapat menaikkan ucapan syukur kita bahwa pencurahan Roh Kudus itu nyata kita alami dimanapun kita berada, baik kita sedang ada di rumah maupun di luar rumah, baik kita dalam kota maupun kita ada di luar kota. Luar biasa pernyataan Tuhan untuk hidup kita. Marilah kita saat ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita dapat nyatakan kebanggaan kita karena Roh Kudus telah tercurah di tempat kita berada dimanapun kita berada, sebab urapannya yang ajaib juga dapat memulihkan kita saat kita dapat mengalami pandemi COVID-19 ini. Kita bernyanyi, Roh Kudus tercurah di tempat ini, anggur baru. Mari kita berucap syukur kepada Tuhan atas pernyataan Tuhan, atas Roh Kudus yang dapat tercurah dimanapun kita berada. Kita bernyanyi. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kembali kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya ya Tuhan. Tuhan, saat pembebasan tiba, memang dosa telah dipatahkan, baru bersorak bagi Dia. Anggur baru. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita akan bermazmur. Hari ini kita dapat membuka mazmur kita dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Jemaat yang terkasih, anak-anak Tuhan bisa dapat menikmatinya dalam hatinya. Mazmur 145 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan, puji-pujian karena kemurahan Tuhan,
puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan kepekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Demikianlah Mazmur puji-pujian dari Daud di saat tadi dinyatakan dalam lagu pembuka kita, pada saat Roh Allah ada dalam Daud, bahkan dikatakan Daud menari-nari. Makanya tidak hanya menari-nari, namun dia juga dapat tersungkur di hadapan Tuhan, menyatakan penyembahan Dia, menyatakan pujian Dia, sebab dia telah merasakan Roh Allah yang sungguh luar biasa bersemarak dalam hidupnya. Dia dapat menyatakan pujian Dia, maka dia dapat menyatakan kemuliaannya untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita juga dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan atas Roh Kudus yang dapat ada dalam hidup kita. Kita naikkan pujian penyembahan kita dengan bernyanyi, saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Engkau yang bertata di atas pujian. Kita sembah Tuhan kita. Kita dapat menikmati pujian itu, kita dapat menyanyikannya di dalam tempat kita masing-masing sambil memuji dan menyembah Dia. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, memuji-Mu, Engkau yang bertata dan seterusnya. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertata. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita lebih dalam memuji Tuhan. Saat kami dapat menyembah Tuhan, saat kami dapat memuji-Mu ya Tuhan, Engkau yang dapat bertata di setiap hati kami. Sembah ya Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saatku memuji-Mu, Kau bertata di Engkau yang angkat hati kami Tuhan. pujianku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kita, pujian kita dapat berkenan di hadapan-Nya. Kita telah menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan kita, para bersukacita atas Tuhan kita, dan sekarang kita dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang Dia terkasih. Mari kita sambut firman Tuhan, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kembali bernyanyi, berhembuslah Roh Kudus
Dan di akhir lagu saya dapat mempersilahkan kepada Bapak Fernando Tampunan untuk dapat menabur firman-Nya. Kita bernyanyi, Kau kurindukan Roh Kudus, Kau kunantikan Roh Kudus, lebih dari segalanya di hidupku. Mari kita siapkan hati kita, kurindukan, Kau kunantikan Roh Kudus. Kau kurindukan Roh Kudus, Kau kunantikan Roh Kudus, lebih dari segalanya di hidupku. Kau kuperlukan, Kau kubutuhkan, oh Roh Kudus. Kau kuperlukan Roh Kudus, Kau kubutuhkan Roh Kudus, lebih dari semua yang ada di hidupku. Berhembuslah, oh Roh Kudus. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Malam hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama bersekutu lewat online, dan saat ini kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang membukakan mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan yang akan dinyatakan bagi kami saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang boleh mendengarkan, kami sungguh-sungguh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom Bang. Baik, saya minta operator untuk boleh presentasikan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu pelayanan daripada Roh Kudus, the ministry of the Holy Spirit. Next. Oke, sebelumnya mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita, Yohanes pasal 14, 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi waktu murid-murid yang sedang gelisah karena Yesus berkata, aku akan pergi meninggalkan kamu ke tempat di mana aku berada, kamu tidak dapat ke sana sekarang, maka murid-murid pada waktu itu dalam bahasa Batak disebut bosa atau sedih hati mereka karena Yesus akan meninggalkan mereka. Maka Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan kepadamu seorang penolong. Di dalam bahasa aslinya kata parakletos yang dipakai di situ
mau menunjukkan sebagai seorang helper atau penolong. Jadi Roh Kudus itu memang pelayanan yang paling banyak dilakukannya itu adalah menolong, kemudian kata yang lain juga dipakai dia adalah sebagai penghibur. Nanti kita akan lihat bagaimana pekerjaan daripada Roh Kudus itu. Next. Nah, kemudian itu tadi yang saya sebutkan, kepada murid-murid sedang gelisah karena menyadari bahwa guru mereka akan segera berpisah dengan mereka. Yesus memberikan penghiburan. Next. Seperti gini ya. Sebelumnya, Dek. Oke. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 13, Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu, yaitu murid-murid, jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Apabila ia datang, itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Yesus mengatakan lebih berguna kalau Yesus pergi. Karena fungsi dan tugas dari masing-masing pribadi daripada Allah Tritunggal itu berbeda. Walaupun Allah Tritunggal itu adalah satu kesatuan di dalam kealahan, tetapi fungsinya berbeda. Itu sebabnya Yesus mengatakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Dan jika Yesus sudah pergi, maka Roh Kudus akan diberikan. Dan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Makanya Roh Kudus itu disebut sebagai pemimpin kita, disebut sebagai penghibur kita, disebut yang menginsapkan kita. Jadi tujuannya Roh Kudus diberikan memang itu lebih banyak kepada kepentingan daripada manusia itu sendiri. Jadi kenapa Roh Kudus harus diberikan kepada manusia? Supaya manusia benar-benar mengenal siapa itu Allah yang benar itu. Jadi siapakah Roh Kudus itu? Next. Siapakah Roh Kudus dan apa posisinya dalam keilahian Allah Tritunggal? Roh Kudus itu adalah Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua dengan jelas dikatakan bahwa Roh Allah yang di atas permukaan air. Artinya bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Jadi kalau kita melihat nanti di dalam kitab Perjanjian pasal yang pertama, ayat yang kedua itu dengan jelas menyebutkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang. Dua pribadi itu kita perhatikan dimunculkan di sana. Jadi kita lihat di dalam bagian ini Roh Kudus itu adalah Roh Allah atau dia adalah Allah. Jadi memang tidak kita lihat secara eksplisit, secara langsung disebutkan inilah tiga pribadi Allah di dalam Alkitab. Tetapi secara keseluruhan kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat bagaimana pribadi-pribadi itu dimunculkan oleh Alkitab yang menjelaskan bahwa tiga pribadi daripada Allah Tritunggal itu adalah benar-benar Allah. Next. Jadi Roh Kudus adalah salah satu dari oknum Allah Tritunggal yang setara dengan Bapa dan juga dengan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia bukan hanya sekedar kekuatan atau bukan hanya sekedar di dalam ajaran-ajaran penyesatan apapun ajaran-ajaran yang berbeda dari Kristenan itu banyak mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Nanti kita akan lihat beberapa bagian. Jadi dengan tegas seharusnya kita menolak bagaimana pandangan saksi Yehova secara khusus itu yang menganggap Roh Kudus hanyalah semata-mata suatu tenaga atau kuasa. Memang benar bahwa pribadi memiliki kuasa atau tenaga, tetapi kuasa atau tenaga bukanlah suatu pribadi. Jadi supaya kita mengerti, karena kan memang
Allah Bapa itu kan sepertinya ada wujudnya, Yesus ada wujudnya, tapi Roh Kudus kan tidak ada wujudnya kecuali dia muncul di dalam bentuk-bentuk penampakan merpati, api dan lain sebagainya itu. Dan banyak orang mengatakan di dalam awal-awal pun sebenarnya awal-awal kekristenan sudah banyak yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Kalau Allah Bapa kan hampir nggak ada persoalan tentang itu. Tetapi Kristus, Roh Kudus itu banyak yang menentang bahwa itu bukanlah pribadi. Kalau Yesus Kristus topiknya berbeda ya, tapi Yesus Kristus juga banyak ditolak bahwa Yesus itu hanya manusia karena memang dia muncul sebagai manusia. Dan Roh Kudus itu banyak yang mengatakan bahwa itu sebenarnya hanya tenaga aktif yang keluar dari Allah. Salah satu pemahaman saksi Yehova adalah seperti itu, dan sepertinya ini adalah hal yang sangat-sangat logika. Ingat, di dalam beberapa kali pertemuan kita tentang Tritunggal, saya sudah pernah sampaikan juga bahwa ketika belajar doktrin Tritunggal, semakin dia dibuat masuk akal, maka itu semakin sesat. Jadi untuk Tritunggal itu tidak akan mungkin kita pahami dengan tuntas melalui logika kita. Karena logika kita terbatas, dia adalah Allah yang tidak terbatas. Maka semakin orang membuat doktrin Tritunggal itu semakin logika, maka justru semakin sesatlah apa yang disampaikan. Tidak akan mungkin logika kita untuk bisa memahami doktrin Tritunggal itu dengan logika kita. Kita hanya bisa memahami itu dengan apa? Dengan iman. Walaupun itu bisa kita jelaskan, tetapi tidak akan pernah tuntas. Kapan tuntas itu? Nanti di sorga. Makanya mau cepat-cepat tuntas memahaminya, cepat-cepatlah ke sorga, kan itu saja. Oke, next. Jadi bukti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, kita bisa baca nanti di dalam nats-nats ini, nanti silakan di-sharekan ke grup ya. Dia memiliki rasio. Jadi kalau binatang misalnya, itu tidak disebut sebagai pribadi, karena dia tidak memiliki rasio. Dia tidak bisa berpikir, walaupun lumba-lumba bisa diajari untuk berhitung, tetapi sebenarnya itu adalah insting. Itu bukanlah rasio. Hanya pribadi di semesta ini yang disebut sebagai pribadi itu cuma 3. Yang pertama itu adalah Allah Tritunggal, yang kedua itu adalah malaikat, dan juga yang sama dengan itu adalah iblis yang sebelumnya dia juga malaikat yang memberontak, dan yang ketiga adalah manusia. Itu yang disebut berpribadi. Di luar itu tidak disebut sebagai pribadi. Jadi hanya 3 itu yang disebut sebagai pribadi. Jadi Roh Kudus itu memiliki rasio. Dia bisa berpikir. Kemudian dia memiliki emosi. Maka Roh Kudus itu bisa berduka. Ketika orang percaya melakukan dosa, maka Roh Kudus berduka. Maka itu disebutkan jangan mendukakan Roh Kudus, karena dia memiliki emosi. Dan yang ketiga, dia memiliki kehendak. Roh Kudus itu bisa memutuskan sesuatu. Walaupun keputusan daripada Roh Kudus, kehendak daripada Roh Kudus tidak dengan pribadi, 2 pribadi lain di dalam Allah Tritunggal itu. Karena mereka adalah satu, maka kehendaknya itu tidak mungkin berbeda. Tetapi Roh Kudus itu memiliki kehendak. Nanti bisa dibaca dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Next. Dengan kepribadian ini, Roh Kudus dapat melakukan hal-hal sebagai pribadi atau oknum yang sempurna. Jadi karena apa yang kita lihat itu tadi, karena dia adalah pribadi, maka hal-hal yang dapat dilakukan oleh pribadi itu, dia bisa lakukan dengan sempurna. Jadi misalnya kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu bisa berbicara, Wahyu 2:7. Dia bisa berseru, dia bisa berdoa. Ketika kita tidak tahu berdoa, maka Roh Kudus itu bisa berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan kita dengan menyampaikan doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita misalnya di dalam kesedihan kita tidak tahu mau bilang apa, ingat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dia yang akan menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus Kristus. Karena dia tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kudus juga bisa bersaksi, Roh Kudus juga bisa mengajari kita. Makanya ketika kita belajar firman Tuhan, kita tidak mengerti, kita tidak paham, mintalah supaya Roh Kudus membukakan mata rohani kita, maka Roh Kudus akan mengajar kita untuk mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan firman Tuhan itu.
Nanti bisa lihat perbandingannya ketika kita membaca Alkitab, tidak dimulai dengan berdoa, dan dengan membaca Alkitab dengan dimulai dengan berdoa sungguh-sungguh meminta pertolongan Roh Kudus, maka pemahaman kita akan dicelikkan. Jadi Roh Kudus bisa mengajar kita. Roh Kudus kemudian memimpin kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi, memimpin kita untuk mengambil keputusan, misalnya memilih si A atau si B menjadi kekasih kita, Roh Kudus akan memimpin. Maka Roh Kudus itu yang harus kita pakai di dalam segala sesuatu, memutuskan untuk memilih jurusan ini atau jurusan ini, pekerjaan ini atau pekerjaan itu, semua hal Roh Kudus akan memimpin kita, memerintah, memanggil dan memberi tugas, dan juga Roh Kudus juga memberi kuasa bagi kita. Seorang pemimpin kelompok kecil, ketika kita akan memimpin kelompok kecil atau kita menjadi MC atau menjadi pengkhotbah, maka Roh Kudus memberikan kuasa bagi kita sehingga hikmat surgawi itu diberikan. Nah, kadang-kadang kan di dalam ibadah-ibadah misalnya kita bisa merasakan ibadah itu, apakah ibadah itu gersang atau ibadah itu sungguh-sungguh bisa kita nikmati, ada hal yang membuat kita sangat rindu hadirat Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja memberikan kuasa kepada yang memimpin ibadah itu. Next. Nah, apa bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah? Yang pertama itu adalah mendapat panggilan sebagai Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 3-4 kita bisa membaca itu bahwa Roh Kudus juga dipanggil sebagai Allah. Kemudian yang kedua, dia memiliki sifat-sifat Allah. Kita bisa baca di dalam Ibrani 9 ayat 14 bahwa Roh Kudus itu adalah kekal. Jadi sifat yang kekal itu adalah dimiliki oleh Allah. Kemudian dia maha hadir. Di Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10, dia maha hadir. Jadi kalau maha itu hanya diberikan kepada yang berstatus sebagai Allah. Dia bisa hadir di mana-mana dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya ketika kita sebagai orang percaya, semua orang percaya kan diberikan yang namanya Roh Kudus. Itu artinya kan berapa Roh Kudus kalau begitu? Kalau misalnya di dalam diri saya ada Roh Kudus, di dalam Bang Roland ada Roh Kudus, dalam Risna ada Roh Kudus, di dalam siapa lagi, Winda ada Roh Kudus, semua kita ada Roh Kudus. Kalau begitu berapa Roh Kudus? Ya, tetap satu Roh Kudus, satu pribadi, tetapi dia maha hadir. Dia bisa hadir di dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya. Oke. Kemudian dia juga disebutkan adalah maha kuasa. Dia memiliki kuasa di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-35 bisa kita membaca itu. Kemudian Roh Kudus juga maha Nah, ini kan sering hal yang diplesetkan oleh beberapa pengajaran-pengajaran yang yang berbeda dari pengajaran. Maka sebenarnya kalau disebutkan bahwa Roh Kudus itu
adalah keluar dari Allah dalam Yohanes 15 ayat 26 itu mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu tidak dicipta. Karena kalau dia dicipta, maka dia bukanlah Allah. Roh Kudus memiliki esensi yang sama dengan Allah, dan sebenarnya itu menunjukkan ada hubungan yang khusus dan unik antara Roh Kudus dengan Bapa. Dan juga menyatakan perbedaan dengan istilah dilahirkan dari. Nanti kalau kita lihat, Yesus itu ketika dia berinkarnasi, dia dilahirkan dan dikandung oleh Roh Kudus. Nah, itu membedakan itu. Sebenarnya itu adalah menunjukkan hubungan yang khusus dan unik di antara ketiga pribadi daripada Allah Tritunggal itu. Next. Kemudian kita masuk dalam topik kita, apa yang menjadi pelayanan atau pekerjaan daripada Roh Kudus itu. Roh Kudus itu tadi saya sudah sebutkan bahwa Roh Kudus itu dari awal sudah ada. Maka di dalam penciptaan pun Roh Kudus ada. Ada banyak orang mengatakan bahwa Roh Kudus itu ada setelah kemudian Yesus memberikan ataupun menyatakan bahwa setelah Pentakosta, setelah dicurahkan Roh Kudus, baru Roh Kudus itu ada. Tapi sebenarnya di dalam Perjanjian Lama pun, bahkan sebelum dunia dijadikan pun, Roh Kudus itu sudah ada. Dia terlibat di dalam penciptaan alam semesta, dan juga dia memelihara alam semesta. Kita bisa lihat nats-nats itu yang menunjukkan berhubungan dengan penciptaan, bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam penciptaan itu. Jadi ketika dunia diciptakan dan sampai hari ini pun Roh Kudus tetap bekerja untuk memelihara alam semesta. Next. Kemudian berhubungan dengan Alkitab, kita melihat pekerjaan daripada ataupun pelayanan daripada Roh Kudus ini berhubungan dengan Alkitab. Jadi bagaimana Alkitab dituliskan itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus bekerja sama dengan manusia. Maka Alkitab itu bersifat ilahi dan bersifat insani. Jadi seseorang yang mau menuliskan Alkitab, yang dipilih secara khusus untuk menuliskan Alkitab itu, Roh Kudus memberikan iluminasi terhadap dia. Inspirasi terhadap dia. Iluminasi itu adalah pencerahan. Kita yang mau membaca Alkitab dan diberikan iluminasi. Menginspirasikan, inspirasi ataupun mewahyukan, maka orang tersebut bisa menuliskan itu adalah karena diinspirasi oleh Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus juga memberi penerangan atau penjelasan atau iluminasi. Jadi ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi kita untuk kita bisa mengerti apa itu firman Tuhan yang dituliskan itu. Nah, berhubungan dengan orang yang tidak percaya, Roh Kudus menginsyafkan manusia akan dosa. Orang yang tidak percaya itu, maka Roh Kudus berperan untuk menginsyafkan dan menunjukkan apa itu yang menjadi memimpin orang di dalam kebenaran dan menjelaskan penghakiman yang akan diterima orang ketika dia tidak percaya kepada apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Next. Kemudian berhubungan dengan orang yang percaya. Roh Kuduslah yang memperanakan ataupun melahir baru. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan yang kelima, kita bisa lihat itu bagaimana seorang Nikodemus itu bertanya kepada Yesus, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak akan bisa melihat kerajaan sorga. Sama juga di dalam Titus 3 ayat yang kelima, bahwa Roh Kuduslah yang melahirkan kembali seseorang. Jadi melahirkan dengan roh oleh air itu adalah lambang dari firman Allah. Jadi jangan salah nanti di dalam memaknai, misalnya dilahirkan dari air dan roh itu, air di situ bukan berbicara tentang baptisan, sama sekali itu bukan berbicara tentang baptisan, sehingga orang mengatakan baru kemudian setelah orang dibaptis baru kemudian menerima kepenuhan roh atau menerima baptisan roh. Itu yang berbeda ya di dalam berbagai pengajaran. Teman-teman yang di karismatik Pentakosta mengatakan bahwa orang yang sudah dilahir barukan menerima Yesus, maka dia harus menerima baptisan roh, karena nats ini yang mengatakan dibaptis dengan air dan roh. Jadi setelah orang dibaptis secara air, maka kemudian dia akan menerima baptisan roh. Sementara bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh nats ini. Air di sini sebenarnya bukan sama sekali bukan berbicara tentang baptisan air, tapi ini berbicara sebenarnya tentang firman Allah.
oleh Roh Kudus mereka yang percaya kepada firman kemudian dijadikan sebagai anak-anak Allah. Next. Kemudian Roh Kudus juga membaptiskan. Baptisan Roh Kudus bukan dilakukan oleh hamba Tuhan, melainkan oleh Allah atau Roh Kudus. Itu sebabnya ketika seseorang menerima baptisan, yang membaptis itu sebenarnya yang melakukan baptisan itu. Itu sebabnya baptisan tidak boleh diulang-ulang, walaupun mungkin caranya berbeda-beda dengan air yang banyak dan air yang sedikit. Karena yang membaptis pada waktu itu adalah Allah melalui Roh Kudus, melalui yang kemudian hamba Tuhan itu yang dipakai. Baptisan ini tidak kelihatan. Tujuannya agar seorang yang percaya boleh dimasukkan ke dalam anggota tubuh Kristus. Karena gereja yang tidak kelihatan dan itu gereja universal, jadi masuk menjadi anggota dalam kerajaan Allah, jadi bukan masuk menjadi anggota gereja. Bukan itu sebenarnya tujuan daripada baptisan, ya. Makanya istilah tidak kelihatan dalam tanda kutip itu baptisannya terlihat, tetapi Roh Kudus yang membaptiskan itu tidak terlihat. Baptisan Roh Kudus itu tidak terlihat. Sebagai tanda yang kelihatan seorang yang percaya perlu masuk ke dalam anggota gereja lokal, itu kemudian ditandai dengan baptisan air. Maka anggota yang terdaftar memang di dalam gereja itu adalah orang yang sudah dibaptis. Kalau dia belum dibaptis, sebenarnya itu belum masuk sebagai daftar anggota gereja. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya, ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, ketika seseorang percaya, maka dia masuk menjadi anggota dalam kerajaan Allah. Next. Kemudian, berhubungan dengan orang yang percaya, Roh Kudus tinggal atau diam dalam diri orang percaya. Jadi tanpa kecuali Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya dalam orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus tidak keluar masuk. Berbeda di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu Roh Kudus keluar masuk dari diri orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu yang didiami oleh Roh Kudus ketika orang tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam tanda kutip untuk tujuan Tuhan, maka Roh Kudus akan undur dari dia. Misalnya Simpson. Simpson itu dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi ketika dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, maka Roh Kudus keluar dari dia atau undur dari dia. Saul misalnya, ketika dia menjadi raja, dia diurapi oleh Roh Kudus atau dikuasai Roh Kudus, tapi kemudian ketika dia menentang Allah, maka Roh Kudus undur dari dia. Yefta misalnya pernah dikuasai oleh Roh Kudus, dan ada banyak hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama. Roh Kudus itu hanya sementara, tidak permanen di dalam diri orang percaya. Tetapi ketika setelah Roh Kudus itu dicurahkan, hari Pentakosta itu, maka Roh Kudus permanen. Ketika Yesus juga pernah menghembusi para murid dengan roh, tetapi mereka Roh Kudus itu tidak permanen di dalam para murid. Baru kemudian setelah Roh Kudus itu dicurahkan di dalam hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, maka Roh Kudus itu permanen di dalam diri orang percaya. Jadi sekalipun seseorang itu ketika dia sudah lahir baru, walaupun orang tersebut itu masih baru lahir kembali, masih lemah, belum dewasa secara iman, dia tidak sempurna, pemahaman teologianya masih rendah, tetapi semua orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka. Jadi jangan kita menjudge seseorang nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau seseorang sudah percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam dia. Karena Roh Kudus itu mendiami seseorang itu, tidak melihat apakah seseorang itu tidak ada pengecualian. Masalah kuasanya baru itu yang berbeda. Kuasa Roh Kudus dalam diri seseorang itu baru berbeda. Itu tergantung bagaimana kita memberikan secara leluasa Roh Kudus itu menuntun kita, memimpin kita, kemudian tergantung kekudusan kita, tergantung juga karena Roh Kudus bisa ada di dalam diri kita, tapi Roh Kudus itu tidak berfungsi karena sering kita dukakan, kita biarkan dia tidak bekerja. Nah, di dalam fungsinya mungkin berbeda di dalam diri seseorang, dalam pengertian. Ada seseorang yang benar-benar hanya kita melihat saja pun kita sudah merasakan ada urapan, ya kan? Ada orang yang
katakanlah hamba Tuhan sudah lama, tetapi kita nggak ada merasakan sedikit pun urapan di dalam apa yang disampaikannya. Adakah Roh Kudus di dalam dia? Kalau dia sudah percaya Yesus, ya. Tetapi kuasa Roh Kudus itu tidak bekerja dengan maksimal ya karena orangnya tidak mau dipakai oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi persoalannya. Jadi misalnya jemaat di Korintus itu di dalam 1 Korintus 3:16, mereka masih lemah, tetapi Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam diri mereka. Next. Kemudian, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam diri orang percaya, maka Roh Kudus itulah yang memeteraikan. Jadi menyatakan di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 itu, ini menunjukkan bahwa materai itu menunjukkan bahwa orang yang percaya adalah milik daripada Allah. Gambar dan rupa Allah dipulihkan di dalam diri orang yang percaya kepada Kristus itu. Dan akhirnya orang yang percaya itu menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan juga materai itu berfungsi sebagai jaminan keselamatan selama-lamanya. Jadi cap atau materai itulah yang menjamin keselamatan. Karena ada materai itulah, maka keselamatan itu tidak hilang. Keselamatan itu permanen menjadi milik setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Materainya itu siapa? Roh Kudus. Maka nanti ketika akan masuk ke surga itu, seseorang kan kalau kita belajar misalnya di dalam sejarah di zaman-zaman dulu, yang menjadi milik raja itu adalah kalau ada cap materai kerajaan di dalam diri orang itu, dia memegang cap, maka dia adalah milik raja. Siapapun tidak boleh menyentuh itu. Maka materai kita sebagai orang yang percaya adalah Roh Kudus. Maka di dalam diri setiap orang percaya ada Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Itulah materai kita. Makanya keselamatan itu tidak hilang. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka dia pasti akan masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi ketika di hari penghakiman itu tinggal dilihat apakah di dalam diri seseorang itu ada materainya, yaitu Roh Kudus itu. Maka dia akan masuk di dalam kerajaan. Next. Kemudian Roh Kudus itu juga pelayanan dia adalah memenuhi, menyatakan penyerahan total dari setiap aspek hidup orang yang percaya supaya dia dikontrol oleh Roh Kudus. Maka kalau seseorang mau memenuhi oleh Roh Kudus, sebenarnya tidak ada formula yang khusus dan tidak ada tanda-tanda khusus, kecuali yang dibutuhkan di sana adalah mutlak terhadap Roh. Aspek hidup kita tidak ada yang lain. Maka kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu, tidak. Kita harus berdoa semalaman, kita harus berpuasa, bukan itu. Jadi seseorang dipenuhi Roh Kudus atau Roh Kudus memenuhi orang-orang yang percaya, yang dibutuhkan di sana adalah ketaatan mutlak terhadap Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang akan menuntun kita, mengontrol seluruh kehidupan kita, setiap waktu, setiap saat. Next. Kemudian Roh Kudus juga pekerjaannya adalah memberikan karunia rohani. Karunia itu berbeda dengan talenta. Maka setiap orang yang percaya pasti diberikan karunia. Minimal satu oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak punya karunia, itu perlu dipertanyakan. Dia mungkin tidak tahu apa karunianya. Perlu ditanya pembimbing rohaninya atau KKPA-nya apa menjadi karunianya. Karena semua kita pasti memiliki minimal satu karunia. Tujuan daripada karunia itu diberikan adalah sebagai perlengkapan dari para pelayan-pelayan supaya tubuh Kristus itu bisa bekerja dengan baik, supaya jemaat, supaya tubuh Kristus itu bisa dibangun menjadi serupa sama seperti Kristus. Makanya di dalam semua pelayanan itu tidak mungkin sama karunianya. Misalnya di Persekutuan Doa Maranatha pasti kita punya macam-macam karunia. Karena memang Roh Kudus itu memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Itu sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 itu, kepada yang satu diberikan karunia ini, kepada yang satu diberikan karunia ini. Maka di dalam semua orang yang percaya itu berbeda-beda karunianya. Minimal dia punya satu. Jadi kalau di dalam satu pelayanan itu semua sama karunianya, itu perlu dipertanyakan. Maka ini kadang-kala saya nggak terlalu suka untuk menyinggung ya. Misalnya kalau di dalam satu tempat itu, dalam satu gereja itu semua punya karunia berbahasa roh, itu perlu dipertanyakan.
Karena Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda. Karena berbahasa roh itu kan karunia, salah satu karunia itu. Maka kalau ada yang bisa berbahasa roh, pasti ada di tempat itu yang bisa menafsirkan bahasa roh. Itu karunia. Maka di dalam semua pelayanan itu, semua orang-orang itu tujuannya dari orang yang banyak itu, misalnya di dalam koordinasi misalnya yang ada di Persekutuan Dua Maranatha, semua tidak mungkin semua bisa nyanyi dengan baik. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin semua bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Pasti ada yang berbeda-beda karunia-karunia kita. Makanya setiap karunia itu tidak perlu disombongkan. Karena itu adalah untuk melengkapi tubuh Kristus itu. Supaya tubuh Kristus itu bisa dibangun semakin sempurna, maka Tuhan atau Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda. Jadi karunia itu kan sering diibaratkan seperti tubuh, makanya digambarkan sebagai tubuh, karena tubuh kita ini kan ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, maka semua fungsinya berbeda. Maka tangan tidak boleh bilang kepada mata bahwa dia lebih berguna dibandingkan mata. Sama seperti itu, mata tidak bisa ngomong kepada mulut bahwa dia lebih berguna daripada mulut. Karena semuanya itu adalah untuk membangun tubuh daripada seseorang itu. Jadi di dalam diri orang percaya pun, karena kita adalah tubuh Kristus, berbeda-beda karunia itu adalah untuk membangun tubuh Kristus. Maka Roh Kudus dengan jeli akan memberikan karunia. Makanya di dalam satu tempat itu hal yang mengherankan kadang-kala memang, kenapa misalnya nggak ada sama sekali pemain musik. Misalnya nggak ada satu orang pun yang bisa menjadi MC. Itu sebenarnya perlu dipertanyakan. Dan nggak mungkin itu kan, dan hampir semua pelayanan kita lihat semua itu bisa ada satu orang. Kadang-kala memang kalau pemain musik itu agak-agak jarang ya, karena bermain musik itu biasanya sih yang kita lihat itu talenta ya, talenta yang sudah terbawa dari awal. Tetapi adakah karunia bermain musik? Bisa aja ada, dan kadang-kala saya menemukan orang-orang tertentu yang di satu tempat misalnya dia tidak bisa berbahasa daerah itu, ketika dia mau menyampaikan firman, dia tidak tahu bahasa daerah itu, tiba-tiba dia bisa berbahasa itu. Setelah pulang dari situ, dia nggak bisa lagi berbahasa daerah itu. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bisa memberikan karunia tertentu kepada seseorang di dalam waktu itu bisa diambil. Baik, topik kita sekarang bukan berbicara karunia rohani ya. Oke, next. Dan Roh Kudus juga mengurapi. Kata mengurapi itu berarti memberi pengajaran dan pengetahuan serta kuasa yang berhubungan erat dengan pelayanan seseorang. Jadi ketika seseorang diurapi itu, dia diberikan kuasa untuk memberikan pengajaran, pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan. Makanya misalnya pendeta itu diurapi, penatua itu diurapi, koordinasi itu diurapi, didoakan. Karena itu memang supaya apa? Supaya Roh Kudus memberikan kuasa terhadap setiap orang yang diurapi itu untuk melakukan pelayanan. Makanya di dalam pelayanan itu kan sebenarnya kan tidak, dalam tanda kutip, tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya kemampuan khusus. Yang dibutuhkan di situ sebenarnya adalah kemauan. Mau nggak dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melakukan. Karena tadi saya sebutkan bahwa setiap orang itu minimal diberikan Tuhan satu karunia. Makanya ketika orang misalnya diminta untuk melakukan pelayanan, dia berkata, saya tidak mampu, itu pertanyaan, sudahkah ada Roh Kudus di dalam dirinya? Karena setiap orang yang sudah lahir baru, pasti memiliki kerinduan untuk melayani, dan pasti mampu dan dimampukan untuk ada urapan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam diri orang tersebut. Next. Kemudian Roh Kudus juga memimpin atau membimbing seseorang, memimpin orang-orang percaya. Tujuannya supaya orang percaya tidak menyimpang dari pengajaran firman Allah yang dapat mengakibatkan salah jalan atau berdosa terhadap Allah. Jadi Roh Kudus memimpin dan membimbing tidak harus dengan mimpi. Jadi jangan harapkan misalnya bisa saja sih lewat mimpi Roh Kudus berbicara kepada kita. Tapi lebih banyak sebenarnya karena kadang-kala orang meminta tanda dari Tuhan supaya
Apa yang harus dilakukan? Misalnya memilih si A atau si B menjadi pasangan. Tuhan kasihlah tanda. Kalau dia mentraktir aku makan, maka dialah misalnya. Ya, tidak usah harus seperti itu di dalam meminta pimpinan Roh Kudus, karena kadangkala tanda-tanda supranatural, mimpi, penglihatan, suara khusus atau tanda-tanda aneh itu kadangkala itu tidak muncul. Sebenarnya Roh Kudus itu memimpin kita itu adalah dengan firman-Nya, dan dia memakai hati kita, suara hati kita. Jadi ada dengan firman gerakannya di dalam hati kita. Misalnya nanti kita bisa bagaimana Filipus akan membaptis seorang pria itu kan Roh Kudus yang menggerakkan dia. Paulus dan Barnabas, Roh Kudus yang memimpin. Jadi tidak harus tanda. Memang kadangkala kalau kita lihat Roh Kudus juga ada memimpin ataupun muncul di dalam bentuk penglihatan kepada seseorang. Bisa, tetapi tidak harus selalu seperti itu. Dan tujuan daripada orang percaya diberikan atau dipimpin itu supaya jangan salah kita di dalam melakukan sesuatu hal tidak menyimpang dari firman Allah. Makanya memutuskan sesuatu misalnya, apakah harus pelayanan di tempat ini atau pelayanan di tempat yang lain, maka minta Roh Kudus supaya kita jangan kemudian kita menetapkan melayani di satu tempat karena ada motivasi-motivasi yang berbeda. Itu penting untuk kita belajar supaya nanti kita akan memahami yang ini yang diinginkan atau dirindukan oleh Roh Kudus untuk kita lakukan. Next. Kemudian Roh Kudus mendoakan. Tadi sudah saya singgung ya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus ketika kita tidak tahu berdoa, maka Roh Kudus menyampaikan doa-doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika orang percaya lemah, tidak dapat berdoa, Roh Kudus yang menjadi pengantara doa kita kepada Allah. Kata keluhan dalam ayat 26 itu mengingatkan kita betapa Roh Kudus sangat dekat dan peduli dengan kita. Jadi ketika kita berkeluh kesah, kita di dalam masalah, tertindih beban yang berat, ada keluhan, Roh Kudus itu yang menyampaikan itu kepada Allah. Maka kadangkala berdoa itu kan tidak harus bersuara, tidak harus berbicara. Di dalam hati kita, pikiran kita, Roh Kudus yang menyampaikan. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun perlu juga berdoa dengan bersuara. Oke, next. Menghibur. Ketika orang percaya sedih, kecewa, putus asa, Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan. Dengan demikian, orang yang percaya dapat bertahan terus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya orang yang percaya tidak akan mungkin bunuh diri, ya kan? Walaupun seberat apapun persoalan yang sedang dihadapinya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada setiap kita. Misalnya kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, jangan lama-lama bersedih. Kalau kita terus-menerus itu kita biarkan diri kita bersedih, maka sesungguhnya apakah kita membiarkan Roh Kudus menghibur kita? Kita boleh bersedih, itu wajar, tetapi berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita dan Roh Kudus itu yang akan menghiburkan kita. Penghiburan terbesar adalah Roh Kudus melalui firman Allah. Jadi waktu kita membaca Alkitab, maka kita akan dihiburkan oleh firman itu. Roh Kudus bekerja untuk menghiburkan kita. Next. Bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Di dalam Alkitab itu, kita menemukan kata dipimpin atau dikuasai Roh Kudus adalah istilah yang biasa dipakai menggambarkan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Kita bisa melihat itu di dalam 1 Samuel 16, bagaimana kemudian seorang Daud itu diurapi oleh Samuel. Maka sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atau Roh Tuhan atas Daud. Maka Roh Kudus memimpin, menguasai orang itu yang diurapi atau yang dikuasai oleh Roh Kudus itu. Mulai hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Jadi bagaimana orang yang hidupnya berkenan kepada Allah itu yang disebutkan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi apakah kita dikuasai oleh Roh Kudus? Itu sebenarnya bisa dilihat apakah hidup kita itu berkenan kepada Allah atau tidak.
Jadi kalau masih lebih banyak dosa yang kita lakukan, pekerjaan di dalam hidup yang kita lakukan dalam hidup kita, maka itu pertanyakan apakah kita memang dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Kalau ada orang yang bolak-balik putus pacarnya, bolak-balik putus dari ganti terus kan, setiap 3 bulan ganti, setiap 3 bulan ganti. Itu pertanyaan, apakah dia dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus, ya kan? Jadi kalau seseorang sebenarnya sudah dari awal itu dipimpin, membiarkan dia dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada dia, maka harusnya dia tidak akan sering-sering. Bolehlah kalau sekali 2 kali, ya kan? Tapi kalau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Next. Hidup Daud dipimpin oleh Allah, Roh Allah, sehingga ia menjadi Raja Israel yang terbesar di sepanjang masa, ya kan? Setelah setelah Salomo. Karena pimpinan Roh Allah itulah, maka Daud bisa menghadapi berbagai bahaya di dalam hidupnya. Makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 yang sangat terkenal itu sesungguhnya bagaimana seorang Daud itu di depan musuh itu bisa tenang. Di dalam menghadapi, di dalam lembah kekelaman kan disebutkan, tapi dia tenang menghadapi itu. Kenapa? Karena memang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya di dalam masa-masa COVID seperti sekarang ini, kita pasti dipenuhi dengan kekhawatiran. Mau pergi ke sana takut begini, mau pergi ke sana. Maka hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita ketenangan. Karena kalau di dalam masa sekarang ini kita tidak tenang, kita dipenuhi dengan kekhawatiran, maka imun semakin menurun, maka makin cepat kita terpapar. Ataupun kalau dalam kondisi ada yang kena misalnya, imun itu harus diperkuat dengan tenang, sama seperti Daud yang begitu tenang di dalam menghadapi semua persoalan, masalah di dalam Mazmur 23 itu. Nah, Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan tenang dan damai di dalam menghadapi segala sesuatu persoalan yang sedang dihadapinya di dalam kehidupannya. Next, kita lihat nanti di dalam sejarah gereja, kita menemukan orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh, sehingga mereka menjadi orang-orang pemberani. Misalnya kalau kita membaca kisah daripada Polikarpus itu, uskup di Smyrna ditangkap karena menolak dan menyembah Kaisar Roma, dia diikat lalu dibakar sampai mati. Dia dicatat pernah berkata seperti ini pada hari kematiannya, 86 tahun aku telah melayani dia dan dia tidak pernah melakukan kesalahan kepadaku. Jadi, bagaimana aku menghujat Raja dan Juru Selamatku? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Maka setelah itu, dia dihukum mati, tetapi dia tidak takut dalam menghadapi itu. Murid-murid Yesus pun kita lihat hampir semua, kecuali Yohanes Pembaptis, minus Judas, mereka semua mati secara martir dan tidak ada satupun yang mundur atau ketakutan ketika menghadapi itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin. Ada banyak kisah-kisah yang kita lihat itu. Nanti kalau kita baca itu di dalam sejarah, bagaimana kemudian seorang Nommensen, Munson, dan Liman itu datang ke Sumatera. Mereka menyampaikan Injil itu dengan penuh keberanian, itu karena Roh Kudus memang yang memimpin mereka. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, mereka memiliki keberanian. Sebenarnya kan kita dengan mereka kan sama sebenarnya, nggak ada bedanya. Cuman perbedaannya, kita sama sebagai manusia, sama seperti mereka. Perbedaannya adalah apakah kita taat dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saja sebenarnya. Karena siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kerajaannya kepada dunia ini. Maka setiap orang yang dengan tunduk, taat, pasti akan diberikan keberanian. Saya misalnya ketika diminta untuk memimpin satu gereja, terus terang saya bilang saya nggak sanggup memimpin itu. Karena ada banyak hal yang saya tahu persis pekerjaan seorang gembala itu seperti apa. Karena saya tahu persis pekerjaannya, maka saya mengatakan saya tidak akan mampu melakukan itu. Tetapi kemudian sampai hari ini sudah bertahan 4 tahun ya, dan Tuhan pimpin sampai dengan hari ini. Kalau saya pikirkan dengan diri saya, dengan kondisi kesehatan saya pribadi pun, sebenarnya nggak akan mungkin saya bisa melakukan itu semua. Tetapi persoalan kunci taat dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu saja. Karena kalau berbeda ya, dengan kalau kita di dalam pelayanan seperti di Persekutuan Doa Maranatha,
koordinasi itu adalah orang-orang yang percaya, kan nggak terlalu susah bagi kita karena tujuan kita jelas. Satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau di gereja-gereja suku kan menyenangkan si ini, menyenangkan si sana, kan itu saja, itu yang banyak kita lihat di sana. Jadi belum banyak yang mau mengatakan bahwa dia melakukan itu adalah untuk Tuhan. Jadi itu kesulitan besar untuk melakukan pelayanan di sana. Tetapi saya mau katakan adalah yang penting di situ adalah kita mau dan tunduk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan memampukan kita. Jadi orang-orang yang akan mau misalnya masuk di dalam koordinasi di Persekutuan Dua Maranatha, kalau yang sekarang dan mungkin yang akan datang juga, tidak usah takut di dalam menghadapi itu semua. Karena apa? Karena Roh Kudus pasti akan memimpin kita. Demikian juga di dalam pekerjaan, demikian juga di dalam perkuliahan, Tuhan akan pimpin. Karena kalau kita lihat kesulitan-kesulitan kan hampir semua orang yang sudah alumni misalnya, kalau kita lihat sebelumnya, sepertinya mungkin yang punya kendala sebelumnya, gimana ya, bisa nggak menyelesaikan ini? Bisa nggak menyelesaikan ini? Tapi ternyata kita lihat, Tuhan pimpin kok. Kadang-kala pikir dulu, bisa nggak saya jadi seorang pengkhotbah ya? Karena dulu untuk berdiri di depan banyak orang itu, saya tidak pernah mampu. Di mimbar itu saja pun, hanya menyampaikan 2 patah kata pun itu mimbarnya sampai ikut goyang kan, karena memang ketakutan. Tetapi kemudian ketika mau, jadi Tuhan pimpin kok semua sampai dengan hari ini. Bisa mengajar, bisa berkhotbah di depan banyak orang, bisa memimpin gereja. Itu hal yang tidak mudah sebenarnya dilakukan, tetapi Tuhan mampukan, Tuhan bisakan. Makanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan pernah menyombongkan apa yang dilakukannya. Karena dia tahu bahwa yang dilakukannya itu bukanlah karena dia mampu, tetapi karena dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi sama seperti Polikarpus ini, kematian pun datang, dia tidak undur. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Roh Kudus akan memimpin dia. Bahkan ketika dia mati, dia tidak takut menghadapi itu semua. Ada banyak kisah-kisah martir di dalam gereja yang dengan berani mereka menyatakan imannya. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Martin Luther ketika diperhadapkan dengan Katolik Roma pada waktu itu yang akan mengeksekusi dia, dia pun dengan berani mengatakan dia tidak akan mundur. Dia tidak akan mengecewakan Yesus Kristus. Memimpin reformasi yang kemudian berpengaruh sampai dengan hari ini 500 tahun yang lalu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia memang dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itu menunjukkan apa? Bahwa kalau kita sudah menjadi milik Kristus, maka keinginan daging itu, hawa nafsu yang tidak benar, itu kan tidak boleh lagi. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan itu? Ya dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka keinginan daging itu pasti akan lebih mendominasi dia. Misalnya di dalam masa-masa COVID ini ya kan, kita dengan internet ini begitu hampir mungkin 10 jam satu hari, godaan di dalam internet itu kan luar biasa banyaknya. Nah, bagaimana kita kemudian tetap bertahan untuk tidak, katakan saja misalnya main game, ya kan, ber-TikTok lama-lama, Instagram itu lama-lama, dengan YouTube lama-lama misalnya, itu kan memuaskan hawa nafsu kita. Walaupun yang kita tonton itu bukan hal-hal yang aneh-aneh, tetapi misalnya begitu ya, untuk menunjukkan skill kita misalnya. Tapi kalau sampai 3 jam satu hari ada yang terbengkalai pekerjaan, itu sebenarnya adalah keinginan daging sebenarnya. Makanya kita yang di masa-masa ini kan apa namanya, karena memang fasilitas dunia digital ini semakin luar biasa di masa sekarang ini, tetapi jangan jadi masalah akhirnya hawa nafsu kita yang dipuaskan oleh itu. Jadi khususnya di nafsu kita, keinginan kita yang tidak benar itu bisa
kita minimalisir atau dihilangkan. Yang kedua, di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka kalau kita berkata bahwa kita adalah anak Allah, maka kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Tidak bisa tidak. Jadi mari kita biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Next. Karena kita harus memahami bahwa diri kita ini bukanlah makhluk yang manusia adalah makhluk yang tidak netral. Jika kita tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita membiarkan diri kita dipimpin oleh yang lain. Maka akan muncullah keinginan-keinginan daging. Itu sebabnya. Maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika seseorang tidak membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, yang muncul itu bukan keinginan roh. Karena kan keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan. Setiap kita yang sudah dilahirkan di tengah-tengah dunia ini kan dikandung di dalam dosa. Maka otomatis di dalam diri kita keinginan-keinginan daging itu pasti ada. Dan itu lebih mendominasi. Maka ketika seseorang percaya, dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya keinginan daging itu bisa dikalahkan. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan membiarkan dirinya dipimpin oleh dagingnya, keinginan dagingnya. Maka itu yang akan muncul dan itu yang akan lebih mendominasi. Maka seseorang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan mungkin bertumbuh. Hal ini terjadi karena kita adalah makhluk yang bertumbuh. Tubuh memiliki kebutuhan yang pada dasarnya adalah baik. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kan harus dipenuhi. Itu sebabnya ketika Roh Kudus memimpin kita, maka kebutuhan yang dipenuhi itu adalah keinginan daripada Roh Kudus. Karena kan hawa nafsu kedagingan itu kan itu kebutuhannya. Misalnya makan banyak dengan makan yang sedikit, itu kan perlu kita dipimpin oleh Roh karena keinginan daging kita. Misalnya diperhadapkan dengan banyak makanan, ya kan? Kita mau nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Memakan semuanya, misalnya apalagi anak kos, ya kan? Yang jarang makan-makan enak, kalau udah retreat, nanti kita lihat dari waktu retreat, ya kan? Waktu retreat itu saya sering memperhatikan, loh. Saya sering kadang-kala memperhatikan orang yang mengambil makanan. Mau nggak dia berbagi dengan orang lain? Misalnya ketika disuruh ambil ikannya sendiri, makanannya sendiri, nasinya, kalau pergi retreat ke lokasi, biasanya sih nasinya banyak-banyak dibuat di sana, ya kan, karena udah tahu. Tapi kalau misalnya di satu tempat yang nggak banyak makanannya, gimana? Mau nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Di dalam hal itu bisa terlihat, bro. Karena banyak, saya perhatikan itu, karena saya sering memimpin retreat itu, saya sering melihat ada banyak itu, apalagi yang paling parah itu adalah kalau retreat gereja, ya. Saya beberapa kali ikut pelatihan-pelatihan, misalnya para pendatua, para pendeta, kadang-kala ini nggak bisa menjaga diri, ya kan. Ikannya misalnya sudah hanya beberapa potong, misalnya sudah dihitung 30 orang atau 30 orang, tapi bisa kurang 5, bisa kurang 10, berarti kan ada yang ngambil lebih. Itu saja sebenarnya sudah menunjukkan tidak bisa menguasai dirinya atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena keinginan daging kita itu memang harus dipenuhi. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan bisa mengontrol itu. Apa sebenarnya yang perlu untuk tubuh kita? Karena makanan yang banyak kan pasti tidak akan menyehatkan. Yang dibutuhkan tubuh kita kan cukup, itu saja. Keinginan daging menungganginya sehingga akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa kalau kita membiarkan. Jadi keinginan-keinginan kita itu alamiah di dalam diri kita. Maka kalau daging yang kemudian menungganginya, akhirnya dosalah yang keluar. Jadi supaya, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Ya karena itu. Supaya dosa itu tidak menguasai kita. Next, yang terakhir. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus? Setelah yang tadi saya sebutkan itu, bahwa karena kita ini adalah anak Allah, maka keharusan bagi kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Karena tanpa hidup yang dipimpin oleh Roh, maka keinginan daginglah yang akan menguasai kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, di masa sekarang ini,
Mari lapangkan hati kita, biarkan diri kita supaya Roh Kudus yang akan terus memimpin kita. Lewat apa? Lewat waktu teduh kita, pembacaan Alkitab kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Maka itu akan semakin membuat kita dipimpin oleh Roh. Karena sekarang ini kan apa namanya ya? Harusnya yang mengikuti ibadah secara online lebih banyak dibandingkan dengan yang offline. Itu harusnya loh. Tapi kenapa orang begitu malas untuk mengikuti ibadah-ibadah seperti ini? Kalau dalam ibadah biasa kan katakanlah 50 orang. Harusnya itu bisa 100 orang. Kenapa? Karena nggak ada batasan waktu, tempat, ya kan? Itu kan harusnya tidak menghalangi. Tetapi kenyataannya di masa boring, kebosanan itu begitu luar biasa. Harusnya kita semakin banyak beribadah. Saya di awal-awal pandemi itu bisa mengikuti seminar itu sampai hampir tiap hari ya. Makanya sekarang saya bosan mengikuti seminar. Udah hampir nggak mengikuti seminar ini beberapa bulan. Karena memang jadi membosankan. Walaupun ada yang bagus-bagus sekarang pun akhirnya nggak tahu jadi seperti malas ya kan. Kalau dulu kan ada yang online. Nah, apakah itu kita manfaatkan atau kita justru ikut bosan? Saya tahu, makanya ibadah-ibadah kita online ini perlu terus kita lakukan evaluasi. Kami misalnya di tempat pelayanan yang dulu awalnya audio, lama-lama kemudian rekaman, kemudian live seperti ini misalnya, itu perlu dievaluasi dari waktu ke waktu karena bagaimanapun tidak semua sama kondisi kita. Ada yang terus bisa menikmati, ada yang enggak. Makanya di dalam kondisi pandemi sekarang ini sebenarnya ketika ibadah seperti ini di mana kita biasa, harusnya orang tidak akan bosan karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Misalnya di gereja, waktu kemarin di awal-awal pandemi itu kan dilarang beribadah. Kemudian itu menjadi satu apa namanya ya, satu legitimasi bagi beberapa orang untuk memperbolehkan untuk seterusnya beribadah di rumah. Jadi nggak mau lagi datang ke gereja, kan di rumah bisa dengan alasan pandemi. Kalau saya bilang sebenarnya orang seperti itu adalah orang yang nggak dipimpin oleh Roh. Kalau ada kesempatan beribadah, kenapa enggak? Sementara kita sudah lakukan protokol kesehatan demikian ketat. Tetapi banyak orang yang kemudian memilih di rumah, kalau beribadah, ya kan, masalahnya nggak beribadah. Itu menjadi alasan-alasan yang diberikan. Jadi keharusan bagi kita termasuk sekarang ini supaya ayolah biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan bisa memilah dan memilih mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Jadi mari kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Karena bisa banyak hal yang harusnya nggak kita lakukan. Godaan daripada dunia digital ini kan luar biasa. Harusnya kita mau persiapkan sesuatu, kemudian tiba-tiba kita buka Instagram, kita lihat video, keterusan kita nonton, ya kan? Terus kita nonton, terasa rupanya udah 3 jam kita nonton itu. Baru ada peringatan, data Anda habis, baru kita sadar, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu kan menunjukkan harusnya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kadang-kala agak-agak lucu sebenarnya. Sebelum kita buka HP, mari berdoa lah dulu ya kan, supaya jangan kita melakukan yang tidak harus kita lakukan, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saya pribadi pun sering begitu, awalnya mau baca renungan, kemudian lihat pesan masuk, akhirnya lama-lama asik pesan balaman. Karena lama saya balas, karena saya biarin handphone itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak itu mau untuk menguasai diri. Karena saya lebih sering sekarang main di laptop. WA-nya pun kadang kalau saya masukkan di laptop untuk apa? Dengan di laptop saya tidak akan begitu tergoda untuk buka-buka yang lain. Karena laptop kan terbatas dia. Kalau tidak ada apa namanya hal-hal yang lain, misalnya game itu saya hapus semuanya, nggak boleh ada di laptop, supaya itu tidak akan mengganggu. Termasuk di handphone juga itu saya hapus semua. Karena itu yang paling banyak sekarang mempengaruhi kita untuk tidak dipimpin, tidak taat kepada Tuhan. Karena itu yang paling sering, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus.
Berapa lama lagi waktu saya? Sudah habiskah? Bang Roland? Cek. Masih bisa, Bang? Kira sekitar 10 Ya. menit lagi, Bang. Ada tanya jawab kah? Tidak ada, Bang. Tidak ada ya. Oke, saya lanjut untuk penutupnya ya. Baik, next. Terus, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal yang berkenan diam di dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini hal yang harus kita syukuri, di mana Allah Tritunggal itu mau berdiam di dalam kemah yang tidak abadi ini, kemah yang sering berbuat dosa ini, dan Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Kuduslah yang memimpin dan menyertai hidup kita setiap hari. Menyertai gereja dan tugas panggilan di dalam dunia ini. Jadi setiap kita, seperti yang saya katakan itu tadi, waktu menghadapi apapun, di dalam kondisi pandemi sekarang ini, di dalam pelayanan yang relatif yang awalnya kita gagap dengan ini, dan kita lihat bukan karena kehebatan kita sebenarnya, hal-hal seperti ini. Katakanlah misalnya kalau pandemi ini tadi 20 atau 40 tahun yang lalu, seperti apa kita ya kan? Tidak boleh bertemu satu dengan yang lain, dengan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ternyata teknologi ini bisa membuat kita untuk bisa berhubungan satu dengan yang lain. Dan itu adalah hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Roh Kudus memimpin kita untuk tidak kalah di dalam menghadapi kondisi saat ini. Justru kita semakin kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baru. Yang biasanya konten-konten kita di Instagram itu biasa-biasa saja, tapi hal yang menarik harus kita lakukan saat ini. Saya yang sebelumnya tidak tahu bagaimana ber-YouTube itu, mengedit video, sekarang akhirnya bisa. Dengan, ya akhirnya banyak orang yang tidak bisa ya, tapi saya pribadi bersyukur Tuhan pimpin, harus buat seperti ini, harus buat seperti ini. Bukan untuk mencari viewers, berapa banyak yang like, berapa banyak yang subscribe, bukan itu, tetapi bagaimana kemudian itu bisa memberkati banyak orang. Hiduplah semakin dekat, akrab, dan intim dengan Roh Kudus lewat dua-dua pribadi kita, lewat waktu teduh kita, lewat pembacaan kita. Mari kita biarkan Roh Kudus akan memimpin kita. Berilah diri kita dipenuhi dan diurapinya setiap hari di dalam kehidupan kita, supaya hal tersebut yang akan menolong kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena tubuh kita ini akan terus dibangun supaya kita semakin dewasa, semakin serupa dengan Roh Kudus. Next. Roh Kudus adalah pribadi, ya bukan sesuatu kekuatan yang tidak berpribadi. Orang Kristen harus menikmati hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang tidak menikmati waktu teduhnya, sebenarnya persoalannya adalah karena dia tidak menikmati hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang diberikan bagi kita, ya kan? Maka Roh Kudus itulah yang seharusnya memimpin kita. Roh Kudus itulah yang kemudian kita nikmati di dalam hidup kita. Roh Kudus harus disembah dan ditaati. Jadi ketika suara hati kita berbicara, ketika kita baca firman Tuhan kan, dia berbicara lewat firman-Nya dan kemudian memakai hati kita atau suara hati lewat diri kita, maka taatilah itu. Jangan akhirnya itu dibiarkan, karena lama-lama ketika kita biarkan, Roh Kudus kita tidak akan peka mendengarkan suaranya di dalam diri kita. Dan dialah yang memimpin kita, menuntun kita di dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Next, yang terakhir, kita sebagai anggota tubuh Kristus harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kita melayani gereja Tuhan dan menghasilkan buah roh, sehingga melalui kehidupan kita, kemudian hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena hidup kita setiap hari itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbeda dengan kepenuhan ya. Kalau kepenuhan itu tadi saya tidak jelaskan, itu kepenuhan itu adalah terjadi secara kadangkala terjadi itu pada waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau dipenuhi Roh Kudus itu harus setiap hari. Tapi kalau kepenuhan roh itu adalah itu kadangkala terjadi dan tidak terus-menerus terjadi di dalam orang. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus
kita harus setiap hari, ketika kita berdosa, mari kita minta ampun, supaya Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Kebangunan rohani gereja dari Allah dimulai dari kebangunan Roh Kudus. Jadi ketika kita mengabaikan Roh Kudus di dalam pelayanan, maka jangan harap pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang mendatangkan banyak orang untuk memuliakan Tuhan. Itu tidak akan mungkin. Jadi kebangunan pelayanan kita dimulai dari kebangunan Roh Kudus. Jika kita berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus dan tidak mengizinkan Roh Kudus, jika kita berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus dan tidak mengizinkan Roh Kudus memerintah kita, hal itu adalah hal yang memadamkan roh. Jadi ketika kita tidak membiarkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mengizinkan Roh Kudus memerintah kita, ketika Roh Kudus berbicara lewat firman, lewat hati nurani kita, kita membiarkan, maka Roh Kudus itu bisa padam. Roh Kudus tidak keluar dari diri kita, tapi Roh Kudus berduka, dia diam, maka ada istilah yang disebut dengan mengantuk secara rohani. Masih ada Roh Kudus tapi ngantuk, tertidur, atau padam disebutkan, ya kan, padam Roh Kudus itu. Tapi tidak, kalau padam sih jadi mati ya disebutkan ya. Istilah yang memang istilah kita mengatakan memadamkan roh, tetapi yang dimaksudkan dengan memadamkan itu bukan berarti Roh Kudus itu tidak ada lagi, tidak berfungsi lagi. Betul, fungsinya kita tetap anak Tuhan, kita tetap memiliki ahli waris kerajaan surga, tetapi hal-hal yang seharusnya kita lakukan, misalnya kita menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, kita memiliki kuasa, itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita membiarkan Roh Kudus itu tidak bekerja. Kita memadamkan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Akhir masa-masa sulit seperti sekarang ini, mari kita semakin intim dengan, supaya apa? Supaya kita tahu dan bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan tidak melakukan apa yang tidak harus kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Kami boleh belajar bagaimana hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tahu tanpa pimpinan Roh, sebenarnya kami berjalan dengan keinginan daging kami. Dan keinginan daging kami selalu identik dengan dan dosa banyak menguasai diri kami. Oleh karena kesibukan kami, oleh karena hal-hal yang lain yang mengganggu kami, khususnya di masa pandemi ini ada begitu banyak godaan untuk kami tidak taat kepada Tuhan. Rasa bosan yang datang menghampiri kami, banyaknya tugas-tugas baik dari kampus di mana kami kuliah maupun hal-hal yang lain yang membuat kami tidak konsisten di dalam mengikuti Tuhan. Karena itu hari ini dari kami belajar tentang pribadi daripada Allah Tritunggal. Salah satu daripada pribadi itu Roh Kudus yang menjadi penghibur kami, penolong kami, yang memimpin kami. Biarlah dia leluasa bekerja di dalam hidup kami, supaya kami mengerjakan, melakukan apa yang harus kami kerjakan, menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Biarlah Roh Kudus yang dapat mengurapi kita, dapat memenuhi kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita dalam menjalani pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Pada kita tetap selalu setia kepada Tuhan, selalu berserah kepada Roh-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan warta seputar persekutuan 2 Maranatha dan juga untuk dapat memberikan persembahan kita. Mari kita saksikan video warta dan persembahan berikut ini.
Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, kata untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lenyap, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang dipimpin oleh Saudari Nova Oli Gultom. Kepada Nova Oli, dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa yang menjadi pemilik kehidupan kami, bahkan Engkau yang berkuasa ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan telah memberikan anugerah keselamatan kepada kami anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. Yang sebenarnya kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa ya Bapa, tapi Engkau berikan keselamatan oleh karena kasih-Mu ya Tuhan kepada kami. Ya Bapa, tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Buat setiap rangkaian ibadah yang boleh kami rasakan pada malam hari ini, kami boleh sama-sama bergabung di ibadah malam hari ini ya Tuhan. Bahkan buat firman yang boleh saja kami dengarkan pada malam hari ini ya Bapa. Dan biarlah itu dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami ya Bapa, ketika kami melalui kehidupan kami ya Bapa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan buat setiap program yang telah dilaksanakan oleh koordinasi ya Bapa. Baik itu juga ada ibadah pengisian yang telah berlangsung, pertemuan PKK ya Bapak, bahkan juga buat teman-teman kami yang juga sudah mendapatkan umur yang baru di bulan yang ini ya Tuhan. Engkau yang berkati buat teman-teman kami agar panjang umur, sehat selalu ya Tuhan, dan biarlah senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Bapak. Allah yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa. Kami juga berdoa ya Bapak buat setiap komponen persekutuan doa Maranatha ya Tuhan, baik itu AKK, baik itu PKK, senioran alumni, juga jemaat persekutuan doa Maranatha Bapak, dimanapun dan saat ini dimanapun kondisi mereka Bapak, Engkau yang memberkati kami Bapak, baik kami sebagai AKK ya Tuhan, agar tetap senantiasa memberikan kerinduan kami untuk bisa diisi di dalam kelompok kecil kami Bapak, dan kami juga para PKK ya Tuhan, senantiasa mengingat atas komitmen kami di dalam panggilan kami sebagai seorang gembala untuk menggembalakan adik-adik kelompok kecil kami. Engkau lah yang juga memberkati buat senior alumni Persekutuan Doa Maranatha ya Bapak, baik yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, atau yang sedang dalam berkeluarga ya Tuhan. Engkau lah yang memberkati buat keluarganya ya Bapak, buat pekerjaannya, dan juga buat perjuangannya di dalam mencari teman-teman teman hidup ya Bapak. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan apa yang sesungguhnya Engkau kehendaki untuk bisa kami kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Bapak, Engkau yang berkati juga buat pembicara kami yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang berkati buat kesehatan Abang Fernando dan juga keluarganya ya Bapak, agar senantiasa selalu sehat ya Tuhan, dan dapat senantiasa Engkau urapi ya Bapak untuk dapat menaburkan firman dimanapun Engkau memberkati dia untuk dia bisa berkarya Bapak di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga kami dengan komponen persekutuan doa Maranatha ini ya Tuhan.
Engkau yang memberkati buat setiap apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Baik ada yang studi juga ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati ya Bapak. Apakah itu yang sedang mengerjakan tugas akhir, magang, ataupun yang sedang kuliah online. Biarlah tetap berintegritas di dalam perkuliahan kami ya Bapak. Supaya kami semakin memperlihatkan nama-Mu ya Tuhan. Ketika kami pun mengerjakan kuliah kami secara online ya Tuhan. Allah yang begitu baik, Engkau yang memberkati juga buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Saat ini kondisi COVID-19 pandemi sedang meningkat kembali ya Bapak. Oleh karena virus yang bermutasi semakin berkembang ya Tuhan. Dan banyak kondisi di beberapa daerah yang meningkat ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapak, bahkan Engkau yang menjamah tangan-tangan tenaga kesehatan yang sedang berjuang ya Tuhan. Untuk bisa menangani dan juga menanggulangi penyebaran COVID. Bahkan setiap masyarakat Indonesia ya Tuhan menyadari untuk mematuhi protokol kesehatan ya Bapak dimanapun berada. Begitu juga kami Bapak dapat mencerminkan itu menjadi teladan bagi orang-orang sekitar dan lingkungan kami Bapak untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker senantiasa untuk mencuci tangan kami ya Bapak dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan tidak menyepelekan hal-hal yang telah diberitahukan oleh pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan tersebut ya Tuhan. Bapak Engkau yang berkati juga buat kondisi bangsa dan negara ini Indonesia ya Bapak. Baik itu kondisi ekonomi dan juga politik ya Tuhan. Bahkan vaksin yang akan distribusikan ya Tuhan. Biarlah dapat terdistribusi dengan baik ya Tuhan. Bahkan ketika didapati ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya mengambil kesempatan di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Biarlah Engkau yang menegur ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan kembali bangsa dan negara ini ya Tuhan. Supaya semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap senantiasa berpengharapan kepadamu Bapak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Allah yang begitu baik, Engkau yang berkati juga buat keluarga kami ya Bapak di tempat di kampung kami masing-masing ataupun keluarga kami yang sedang bekerja ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan dan juga perlindungan ya Tuhan, bahkan rezeki di dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan padamu ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa yang terbaik adalah rancangan-Mu dan yang terbaik adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu ya Bapa, kami menyampaikan doa permohonan kami, biarlah Engkau yang mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan ampuni kami Bapa di dalam setiap kehidupan kami jika Engkau mendapati kami masing-masing ya Tuhan dalam keadaan yang tidak setia ya Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami dan juga menyakiti Engkau ya Bapa. Engkau yang menyucikan dan mentahirkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dan Allah yang begitu baik, Engkau yang berkati juga buat Sekretariat Persekutuan Doa Maranatha, bahkan yang saat ini kondisinya mungkin tidak bisa didatangi secara offline, namun biarlah Engkau yang juga memberkati buat persekutuan orang yang lain ya Tuhan, bahkan pelayanan-pelayanan mahasiswa yang lain untuk tetap senantiasa berkobar memberitakan Injil ya Tuhan, dan mengingat akan visi dan misi yang telah diberikan kepada kami anak-anak-Mu ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan setelah ini juga kami akan melanjutkan ibadah kami selanjutnya. Engkau yang memberkati buat serangkaian ibadah kami hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita berada di penghujung ibadah kita. Tidak lupa saya juga dapat mengundang jemaat terkasih, teman-teman sekalian yang hadir di sini, itu dapat mengikuti kembali ibadah kebaktian online kita yang ke-6 pada tanggal 4 Juni 2021 dengan tema integritas. Karena seperti firman Tuhan yang dikatakan tadi, kita tidak bosan-bosannya untuk dapat beribadah agar kita dapat tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan, karena kita telah punya roh yang daripada Tuhan. Saya juga turut mengundang kita untuk dapat mengisi angket di link yang telah diberikan. Mungkin kita dapat mengcopy terlebih dahulu untuk dapat diisi di kemudian setelah ibadah ini selesai. Karena Persekutuan Doa Maranatha khusus koordinasi sangat menantikan saran dan masukan dan kritik yang dapat membangun untuk dapat memperbaiki ibadah kebaktian kita ke depannya dengan lebih dan lebih baik lagi. Mari kita dapat naikkan komitmen kita di hadapan Tuhan, mari kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan roh yang dapat kita nikmati. Kita dapat juga dapat dipimpin oleh roh tersebut dalam menjalani masa-masa di masa pandemi yang tidak baik ini. Sama seperti Mazmur Daud di Mazmur 23 yang dikatakan tadi, bahwa dalam lembah kekelaman pun Daud tidak takut, sebab Tuhan menyertai dia, sebab roh Tuhan dapat memimpin dia. Nah, kita juga dapat berkata dalam komitmen kita, roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Kita naikkan komitmen kita bernyanyi, dan di akhir lagu kembali kami mengundang kepada Bang Fernando Tambunan untuk dapat menutup dalam doa. Kita sampaikan komitmen kita di hadapan Tuhan.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam aku tenang bersamamu dalam nama kita bernyanyi, menaikkan kemen kita di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, sebab Engkaulah damaiku ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertai kami semua ya Tuhan. Mari bersama kita katakan, ku buka hati untuk jemaah. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu. Oleh karena Tuhan sudah boleh menolong kami dari awal hingga pada saat ini di dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Bersyukur untuk jaringan yang baik, hingga tidak ada kendala di dalam kami melakukan ibadah pada saat ini. Bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan saat ini. Biarlah semua apa yang boleh kami berikan bagi Tuhan, Tuhan berkenan atas itu. Bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan, kiranya Tuhan tambahkanlah berkat bagi kami, dan kuduskanlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami malam hari ini dimanapun kami berada, biarlah kasih dan pertolongan Tuhan tetap boleh kami rasakan dan nikmati. Dan biarlah seluruh hidup kami ini dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kita dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua. Nah, kita jangan pulang dulu ya, jangan live dulu. Kita mau dokumentasi dulu nih.